Shalom. Balik lagi dengan saya Priska Barusego di program kebanggaan saya Imajinasi. Mari kita beriman sambil berimajinasi. Teman-teman, di sini saya mau mengajak kalian untuk belajar bersama saya. Kita sama-sama belajar karena saya kalau belajar sendiri saya tidak suka. Kalau saya tuh sukanya rame-rame biar kita tuh bisa saling pukul-pukulan, tidak bisa saling kritik, bisa saling kasih saran gitu. Dan saya juga berharap teman-teman sekalian untuk tidak henti-hentinya kasih saya kritik ataupun saran di kolom komentar kalau saya ada salah-salah kata, salah-salah info, dan salah-salah yang lainnya. Jadi seperti biasa Imajinasi kita akan membahas tokoh-tokoh seputar Alkitab, sejarah gereja, dan lain-lain. Dan kali ini kita masih seputar kisah-kisah orang kudus atau santo santa. Dan hari ini saya mau membahas salah satu santo yang namanya dia menjadi nama baptis dan nama diri seseorang yang sangat-sangat menyayangi saya, mencintai saya, mengayomi saya, melindungi, menjaga, menafkahi. Tapi itu dulu. Sekarang sudah tidak karena dia sudah meninggal. Dia adalah bapak saya sendiri, Bapak Tadeus Baru. Ya, otomatis hari ini kita akan membahas tentang Santo Yudas Tadeus. Santo Yudas Tadeus adalah salah satu murid Yesus dari ke-12 rasul yang ada. Dia juga adalah salah satu murid pilihan yang disebut sendiri namanya Tadeus gitu kan sama Tuhan Yesus, sini jadi murid saya gitu. Nah, nama lengkapnya dia itu sebenarnya Yudas Tadeus. Panggilannya tadinya tuh Yudas, tapi karena di antara 12 murid Yesus tuh ada 2 Yudas, jadi biar tidak terkecoh, biar kalau tidak dipanggil sama Tuhan Yesus Yudas terus dua-duanya nengok, jadilah mereka sepakat untuk ya sudah kau Yudas Tadeus, kita panggil Tadeus saja gitu. Mungkin seperti itu waktu itu obrolan mereka ya. Nah, jadi dia ini namanya Yudas Tadeus yang artinya adalah Yudas dalam bahasa Ibrani itu artinya memuji, dan Tadeus itu dalam bahasa Latin itu artinya pendoa. Tadeus juga dalam bahasa Yunani artinya tegar, pengamen cilik bukan. Tegar kalian tahu tegar kan? Dan keteguhan hati gitu. Tadeus dalam bahasa Kristiani artinya bijaksana. Tadeus juga artinya pemberani. Nah, dia ini beda ya sama Yudas Iskariot gitu. Ini Yudas Tadeus. Yudas Iskariot itu pengkhianat, macam kita mantan gitu ya. Nah, kalau Yudas Tadeus ini tidak. Dia tuh pemberani, bijaksana gitu, baik hati. Nih Yudas Tadeus, dan dia juga dipercaya sebagai Yudas yang menulis surat Yudas di Perjanjian Baru. Yudas Tadeus sendiri dia tuh lahirnya di Galilea, dia juga orang Galilea, dia lahir di tahun 1. Tahun 1, kita sekarang tahun sudah ada 4 digit, dia masih 1 itu. Tahun 1 Masehi, dan dia ini anak dari Maria. Maria ini bukan Maria Magdalena atau Maria yang lain-lain, ini Maria sepupunya Maria Bunda gitu, Bunda Maria, Bunda Perawan Maria. Jadi mamanya Yudas Tadeus ini itu sepupuan dengan mamanya Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bunda Maria. Jadi mereka sudah sepupuan. Berarti Tuhan Yesus dan Tadeus ini bisa dibilang sepupu juga, tapi sudah berkali-kali lipat gitu. Kalau kita di Flores di Timur itu namanya bilang sepupu 2 kali injak, 3 kali injak gitu. Nah, mereka ini sepupu berkali-kali lipat itu. Dan enak ya, tutor jadi sepupu Yesus dong. Santo Yudas ini enak sekali, dia bisa jadi sepupu Yesus loh. Keluarga loh, kalau mereka kumpul keluarga, ada acara keluarga, dia ada di tempat yang sama loh sama Tuhan Yesus gitu kan, kayak sepupu ya Tuhan. Enak sekali zaman itu. Kalaupun saya lahir zaman itu tidak mungkin saya jadi sepupu Yesus. Muka macam saya kayaknya tidak cocok ada di sana. Dan Santo Yudas Tadeus ini juga dia pewartaannya itu ke banyak tempat ya. Dia waktu itu setelah kejadian Pentakosta atau kejadian Roh Kudus turun atas para rasul,
itu setelah mendapatkan Roh Kudus, setelah mendapatkan keberanian, barulah dia mewartakan Injil Tuhan sampai kemana-mana gitu kan, sampai ke segala penjuru dunia. Nah, kenapa saya bilang setelah Pentakosta? Karena setelah Yesus meninggal, keadaannya para murid itu sebenarnya chaos sekali. Mereka itu ketakutan, mereka itu khawatir, mereka tuh bingung, kayak ayam ditinggal induknya gitu loh. Kalian tahu kan, kayak akan kebingungan, akan tidak tahu mau jalan kemana, cari kemana, karena mereka ditinggal sama gurunya gitu, yang selama ini kasih teladan, kasih tuntunan gitu kan. Terus tiba-tiba mereka ditinggal gitu aja, jadi mereka bingung, mereka takut. Belum lagi bangsa Romawi yang waktu itu sangat-sangat mengejar-ngejar mereka gitu kan. Jadilah salah satunya nih Santo Tadeus tadi. Jadi dia tuh masih dalam ketakutan, masih dalam keraguan. Tapi pas hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas mereka semua. Di situ Roh Kudus yang diutus Tuhan itu memberikan mereka keberanian, menghilangkan rasa takut mereka dan lain-lain. Akhirnya mereka berani mewartakan Injil. Dan Santo Yudas Tadeus itu akhirnya dia mewartakan Injil ke daerah Suria, Udemia, Samaria, Yudea, Mesopotamia, dan Libya saat itu. Dia juga bersama Santo Bartolomeus yang adalah murid Tuhan Yesus juga. Mereka yang membawa agama Kristen pertama kali ke Armenia. Dan karena mereka pertama kali yang waktu itu ke Armenia, makanya penduduk Armenia itu menobatkan kedua rasul tersebut dan mendirikan 2 buah biara apostolik di Armenia, yaitu biara Santo Tadeus dan Santo Bartolomeus. Jadi mereka ini sangat dihormati sekali ya di Armenia, karena adalah sosok yang pertama kali datang dan memperkenalkan agama Kristen. Puji Tuhan ya, mereka di Armenia diterima gitu, bahkan dihormati kayak gitu ya. Tapi pasti perjalanannya tidak segampang itu. Mereka ke sana tidak yang tiba-tiba langsung diterima gitu. Pasti ada lika-likunya. Cuman yang kita dapat ya cerita baiknya, hasilnya gitu kan. Dan setelah dari situ, Santo Tadeus juga melanjutkan pewartaan Injilnya. Dia tuh sampai ke Persia. Di sana dia tidak sendiri, dia bersama dengan Simon orang Zelot. Kalian tahu Simon ini juga salah satu murid Tuhan Yesus. Di antara 12 rasul itu, waktu itu Simon juga ada 2. Simon Petrus dan ini dia Simon orang Zelot. Dia bersama Santo Tadeus, mereka berdua ketemu terus kayak ya udah ayo kita ke Persia gitu. Kita mewartakan Injil Tuhan ke sana. Pergilah mereka ke sana dan sampai di sana itu mereka menjadi martir ya. Mereka dibunuh, mereka ditangkap karena mungkin di saat itu orang-orang di sana belum bisa menerima pewartaan Injil itu dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Tidak dijelaskan bagaimana kisah kematiannya Santo Tadeus. Dia dibunuh dengan cara apa itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas beberapa gambarnya dia biasanya dia tuh bawa kapak gitu kan, pegang kapak. Jadi kemungkinan dia itu mati dengan cara dipenggal pakai kapak. Sedangkan Santo Bartolomeusnya sendiri itu tuh saya dapat informasinya dia itu dibunuh dengan cara digergaji kecil-kecil kayak dimutilasi gitu tapi pakai gergaji. Aduh, zaman dulu kayaknya orang untuk jadi Kristen tuh susah sekali. Untung kita zaman sekarang sudah tidak susah ya jadi Kristen. Kita sekarang mah santai, bisa berdoa, bisa apa. Berkat para martir itu, terima kasih Tuhan sudah mengutus para rasul, para martir agar kami sekarang ini bisa sampai jadi kayak gini, berdoa santai-santai saja gini. Terima kasih banyak Tuhan. Dan ya itulah akhir kisah pewartaannya Santo Tadeus. Dia meninggal di Persia atau yang sekarang kita kenal sebagai Iran. Dan Santo Tadeus ini meninggal sekitar kira-kira tahun 65 Masehi. Berarti dia duluan meninggal sebelum Santo Petrus. Karena Santo Petrus kemarin tahun 67 sekitar itu ya. Dan di beberapa gambarnya Santo Tadeus ini kita sering menemukan ada lukisan Tuhan Yesus di bagian dadanya dan di jubahnya. Itu tuh melambangkan kalau dia sangat dekat sama Tuhan Yesus gitu. Dia melambangkan kedekatan dia dengan Tuhan Yesus ya, mungkin karena dia saudaranya Tuhan Yesus juga, sepupunya, atau karena termasuk murid yang Tuhan Yesus sayangi gitu kan. Tuhan Yesus menyayangi semua muridnya dan itulah salah satu simbolnya. Dan makamnya Santo Tadeus ini ada di Basilika Santo Petrus di Roma. Jadi dia tuh bersama dengan Santo Petrus dimakamkan di sana, disemayamkan di sana, dan pesta namanya dia tuh jatuh pada tanggal 28 Oktober dan itu bertepatan dengan pesta namanya Santo Simon orang Zelot karena mereka berdua sama-sama menjadi martir di Persia itu, sama-sama mewartakan di Persia, sama-sama meninggal juga di Persia. Jadi di Katolik pesta namanya mereka itu ada di 28 Oktober. Dan Santo Tadeus sendiri dipercaya sebagai pelindung Armenia,
terutama karena dia sangat dihormati di sana. Terus pelindung orang-orang yang kehilangan harapan, orang-orang yang dalam situasi genting, pelindung rumah sakit, pelindung orang-orang yang mengemban tugas sulit. Kalian-kalian yang punya tugas-tugas sulit, kalian berdoa, minta perlindungan, minta didoakan, dibantukan untuk didoakan kepada Tuhan sama Santo Tadeus, pasti dibantu kalau kalian percaya gitu. Apa tugas sulit yang sedang kalian emban sekarang? Apa? Kasih tahu. Rahasia negara, jadi intel. Tidak bercanda ya, bercanda intel. Nah, di Katolik sendiri Santo Tadeus ini ada devosinya. Jadi ada novena Santo Yudas Tadeus. Dan novena ini tuh biasa dilakukan oleh orang-orang yang seperti saya bilang tadi, orang-orang yang dalam situasi genting, yang sudah tidak ada harapan hidup, yang tidak tahu mau kemana, yang kayak sudah, dia sudah yang terlilit pinjol, judi online, istrinya ngamuk-ngamuk, keluarga tidak terima dan sebagainya. Nah, itu biasanya kalau saat-saat sudah segenting itu mereka akan lari dan berdoa kepada Santo Tadeus gitu kan. Semoga Santo Tadeus mendoakan mereka juga kepada Tuhan dan mereka bisa ditolong kayak gitu. Dan novena Santo Yudas Tadeus ini tuh mulai dikenal sekitar tahun 1800 dan itu tuh trennya ada di Italia dan Spanyol saat itu, dan kemudian menyebar ke semua daerah sampai sekarang. Kita tahu siapa di antara teman-teman yang sudah pernah melakukan novena Santo Yudas Tadeus ini. Saya belum pernah, tapi bukan berarti kehidupan saya tidak pernah sulit, tapi karena saya tidak tahu kalau ternyata ada novena Santo Yudas Tadeus ini yang bisa menolong kita gitu kan. Jadi ya, kedepannya kalau saya ada kesulitan, Santo Yudas Tadeus, I'm coming. Ya, sekian teman-teman cerita tentang Santo Yudas Tadeus. Kalau ada tambahan dan lain sebagainya, kritik dan saran, boleh banget komen di bawah. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan. Saya sayang kalian semua. Santo Yudas Tadeus, doakanlah kami.